Ya, pagi hari ini kita akan melihat pembangunan. Ya. Injil Yohanes itu adalah tentang dua hal, yaitu pertama tentang hayat dan yang kedua tentang pembangunan. Nah, hari ini kita akan melihat perkara pembangunan. Bagaimana pembangunan tempat tinggal kita. Bagaimana pembangunan tempat tinggal kita terjadi, dilaksanakan. Bagaimana cara Tuhan melaksanakannya. Dan bagaimana kerja sama kita melaksanakan pembangunan tempat tinggal kita. Ya, 2 hari ini kita sudah melihat tempat tinggal ini, yaitu di bumi, di zaman kita hari ini, tempat tinggal kita sedang dibangun. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, tempat tinggal ini telah kita bicarakan dalam 2 hari ini, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus sama sekali tidak bermaksud membuat tempat tinggalnya di langit. Kata surga itu teks aslinya berarti langit, di langit. Di alam semesta ini hanya ada satu pembangunan tempat tinggal. Ya. Tidak ada 2. Tidak ada 3, hanya ada satu, yaitu tubuh Kristus, gerejanya, seperti yang sudah kita bahas dalam 2 hari ini. Jadi sangat tidak mungkin kalau Allah melaksanakan 2 jenis pembangunan. Itu nggak mungkin. Allah hanya melaksanakan 1 jenis pembangunan, yaitu di bumi, pembangunan tubuh Kristus, pembangunan gereja. Tidak mungkin dan tidak logis jikalau kita percaya ada 2 bangunan. Sementara di bumi ada bangunan tubuh Kristus, di langit ada bangunan yang berupa bangunan fisik. Ya, walaupun surgawi, dalam pemikiran kebanyakan orang Kristen, bangunan itu yang kata mereka ada di surga itu berupa fisik. Ya. Sedangkan pembangunan yang sudah kita bahas 2 hari ini benar-benar pembangunan rumah rohani. Diri kita sendiri dan Allah Tritunggal, tempat tinggal saling huni. Nah, sebelum kita masuk kepada uraian mengenai bagaimana caranya Tuhan dan kerjasama kita melaksanakan pembangunan tempat tinggal itu, kita harus sekali lagi memperjelas bahwa tempat tinggal itu adalah satu tempat tinggal saling huni. Ini adalah satu konsepsi yang sangat tinggi, pewahyuan yang sangat tinggi, saudara-saudari. Pembangunan ini adalah pembangunan saling huni antara keilahian dengan keinsanian,
pertama-tama terjadi di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Selama 33,5 tahun ada bangunan macam ini, yaitu keilahian dan keinsanian. Kemudian bangunan ini diperluas, yaitu kita dibawa masuk ke dalam tempat tinggal saling huni ini. Ya, jadi bangunan ini adalah bangunan inkorporasi Allah dan manusia. Pertama-tama, inkorporasi ini hanya terjadi di dalam keilahian, trinitas ilahi. Di dalamnya tidak ada keinsanian. Tetapi walaupun tidak ada keinsanian, ada inkorporasi, saling huni antara Bapa, Putra, dan Roh. Nah, suatu hari Allah Tritunggal ini berinkarnasi, sehingga di dalam inkorporasi yang ilahi ini ditambahkan unsur insani, menjadi satu inkorporasi keilahian dan keinsanian. Tetapi ini baru terjadi di dalam diri satu orang yang bernama Yesus Kristus. Ya, inkorporasi keilahian dan keinsanian ini ada di dalam diri satu orang yang hidup selama 33,5 tahun. Lalu orang ini pergi melalui kematian dan kebangkitannya. Pergi di sini sebetulnya adalah mendatangi orang-orang pilihan. Ya, kepergiannya melalui kematian dan kebangkitannya adalah sebetulnya kedatangannya. Kalau di pembacaan hari ini, hari ketiga, di sana ada pernyataan bahwa Yohanes 14 ayat 3 itu satu kalimat yang aneh. Ya, aku akan pergi, aku datang kembali. Kalau di teks Inggris Darby itu tidak ada kata will. Jadi aku datang kembali, bukan aku akan datang, bukan, tetapi aku datang kembali. Ya, ketika aku menyiapkan tempat bagimu, aku datang kembali. Seperti itulah kurang lebih. Yohanes 14 ayat 3. Artinya kepergiannya adalah kedatangannya. Ya, satu orang manusia yang adalah tempat tinggal saling huni antara keinsanian dan keilahian itu pergi melalui kematian dan kebangkitannya. Ketika dia datang ke dalam ruangan yang terkunci itu kepada murid-murid, ya, sebetulnya itu masih masuk ke dalam kategori pergi. Jadi ketika dia masuk ke ruangan itu, ya, di mana ada murid-murid, dia menghembuskan roh. Sebetulnya kedatangannya ke ruangan itu masih dalam perjalanan pergi. Nah, ini tidak ada dalam konsepsi alamiah, tidak ada di dalam pemikiran alamiah. Inilah konsepsi ilahi yang misterius di dalam Injil Yohanes pasal 14. Kedatangannya, kepergiannya adalah kedatangannya kepada kita. Ya, pertama-tama saya juga bingung apa maksudnya ini. Ingat ketika
Tuhan berkata, aku pergi ke situ, maksudnya itu adalah melalui kematian dan kebangkitannya. Dia pergi kepada Bapa. Jadi kebangkitannya itu masih merupakan suatu perjalanan pergi. Ya. Dalam pemikiran alamiah kita, ketika dia datang kepada murid-murid di ruangan yang terkunci itu, mungkin kita berpikir itulah kedatangannya. Seperti yang kemarin saya jelaskan juga bahwa itulah kedatangannya. Tetapi yang saya tekankan itu adalah untuk mengubah konsepsi kita bahwa kedatangannya itu bukan akhir zaman nanti, tetapi di ruangan itu. Tetapi hari ini, saya mengatakan bahwa kedatangannya itu sebetulnya masih ada dalam perjalanan perginya. Jadi ketika dia pergi, itulah kedatangannya kepada kita. Ya, sebagai roh membawa kita ke dalam tempat tinggalnya. Ketika dia menghembuskan Roh Kudus, sebetulnya itu adalah tindakannya dalam membawa kita ke dalam tempat tinggal saling huni. Ketika Roh Kudus itu sebagai nafas ilahi diterima oleh murid-murid, sejak saat itulah baik Allah Tritunggal maupun murid-murid sudah tinggal di dalam satu tempat yang sama, yaitu tempat tinggal saling huni. Ya, dikatakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 3, setelah Tuhan pergi menyediakan tempat, datang kembali, membawa kamu ke tempatku. Ini adalah kepergiannya yang merupakan kedatangannya. Supaya, ya, ayat 3 melanjutkan, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Di mana tempat Kristus berada? Ya, dijelaskan di pasal itu, nggak usah jauh-jauh. Masih di pasal itu, di ayat ke-10 dan 11. 2 kali Tuhan berkata, aku di dalam Bapa. Itulah tempat aku berada. Supaya di tempat di mana aku berada. Di mana Tuhan berada? Aku di dalam Bapa, kata Tuhan. Bapa di dalam aku. Inilah tempat Tuhan berada. Supaya di tempat di mana aku berada, tempat tinggal saling huni, kamu pun berada. Kita pun berada di sana. Kita pun berada di tempat saling huni itu. Inilah Yohanes 14 yang sangat ilahi. Tidak mungkin pemikiran alamiah bisa memahami semua penjelasan ini. Nah, masih tentang tempat tinggal saling huni ini. Sebelum nanti kita masuk ke dalam bagaimana pembangunan itu terlaksana. Pembangunan apa? Pembangunan tempat tinggal itu. Kita harus memperhatikan dulu lebih jelas lagi bahwa tempat tinggal ini adalah tempat tinggal saling huni. Dan yang berikutnya saya ingin melihat ayat 18 sampai 20 yang memperlihatkan tempat tinggal saling huni ini ada di dunia, bukan di langit, dan sedang terjadi, sedang ada real di bumi, di dunia hari ini. Ya, ayat 18, 19, 20. Yohanes pasal 14.
Ya, ayat 18-nya, ya, Tuhan berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kalau Tuhan pergi dan sampai hari ini dia belum datang di awan-awan, dan kalau memang benar sampai hari ini dia masih tinggal di surga, maka sebetulnya dia meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya. Karena Bapa kita ada di surga. Kalau kita kan sebagai manusia jasmaniah memang orang tuanya dua, papa, mama. Tetapi kalau secara kerohanian, orang tua kita itu ya hanya Allah Tritunggal, yaitu si Bapa itu. Bapa itulah. Jadi kalau kita tidak memiliki Bapa, artinya kita yatim piatu. Dan kalau memang benar hari ini Bapa dan Tuhan Yesus ada di surga, maka kita tuh sesungguhnya sedang berada dalam satu situasi sebagai anak yatim piatu. Kita merasa jauh. Orang-orang Kristen tuh hari ini kalau berdoa tuh pasti seringnya ya dalam kebaktian-kebaktian tuh, Bapa kami yang ada di dalam surga. Aduh, ini doa anak-anak yatim piatu. Sementara Roh Kudus yang diutus Bapa itu hanyalah satu kekuatan, satu roh yang memberi kekuatan, yang menolong, yang menyertai, yang menyembuhkan. Tetapi dalam hati kebanyakan orang Kristen, orang tuanya tuh ada di surga. Makanya doanya tuh, Bapa kami yang ada di dalam surga. Nah, itu yatim piatu. Tetapi Tuhan di ayat 18 berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ingat, datang kembali di sini tuh adalah masih ada di dalam perjalanan perginya Tuhan. Karena datang kembali di sini adalah melalui kebangkitan. Ketika dia pergi, sebetulnya dia pergi itu melalui kematian dan kebangkitan. Bukan hanya kematiannya saja. Kebangkitannya pun adalah kepergiannya. Dan di dalam kepergiannya dia datang. Inilah aku datang kembali kepadamu. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ayat 19-nya, tinggal sesaat lagi. Kapan? Sesaat lagi itu seberapa lama? Ya, sejak Tuhan ngomong ini sampai hari kebangkitannya. Itu memang gak lama. Sebentar. Itu tidak berbulan-bulan gitu, masih bisa dalam hitungan hari. Jadi tinggal sesaat lagi. Ya, dunia tidak akan melihat aku lagi. Artinya apa? Tadinya dunia melihat Tuhan Yesus di dalam tubuh jasmaninya. Tetapi ketika dia berubah menjadi roh, dunia tidak bisa lagi melihat dia. Dan itu akan terjadi sesaat lagi, sejak dia mengucapkan kalimat itu. Dunia tidak akan melihat aku lagi, karena dia akan segera berubah menjadi roh. Tetapi, kita bisa melihat lagi. Murid-murid saat itu di ruangan yang terkunci itu bisa melihat Tuhan Yesus. Ya, jadi, ayat 19 ini terjadi bukan nanti, tetapi saat Tuhan bangkit. Tinggal sesaat lagi, mengacu kepada kebangkitannya. Dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu, murid-murid Tuhan, bisa melihat aku, kata Tuhan.
Dan sejak saat itu, dunia memang sampai hari ini tidak bisa melihat Kristus. Orang-orang dunia tuh tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Yang kasihannya adalah orang-orang beriman yang sudah percaya Tuhan. Karena mereka ada di dunia Kristen, bukan di dalam gereja. Mereka pun tidak dapat melihat Tuhan. Tetapi haleluya, kita yang berada dalam gereja bisa melihat Tuhan sebagai roh itu. Kita bahkan menjamahnya. Kita bersekutu erat dengan dia. Ada komunikasi dua arah. Inilah kita yang normal. Orang Kristen yang normal. Yang berada dalam gereja yang normal. Seharusnya bisa melihat dia. Ya, itu yang dikatakan di dalam ayat 19 tadi, Yohanes pasal 14. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Sampai hari ini, dunia tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi kamu, Anda dan saya, bisa melihat Tuhan. Haleluya. Berapa banyak orang Kristen yang berkata, aku melihat Tuhan. Aku menjamah Tuhan. Aku merasakan Tuhan, kehadirannya, jamahannya, kelemah lembutannya. Banyak lagi. Berapa banyak orang Kristen bisa berkata seperti ini? Atau bahkan berapa banyak saudara-saudari di dalam pemulihan Tuhan bisa berkata, aku melihat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan berkata jelas, dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu melihat aku. Ya, kapan ini terjadi? Ketika Tuhan bangkit. Bukan nanti. Ketika Tuhan datang di awan-awan, bukan. Ketika Tuhan bangkit, masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu. Sejak saat itulah dia sudah datang. Dia sudah datang. Kita bukan yatim piatu lagi. Sungguh kasihan orang-orang yang berdoa, Bapa kami di dalam surga. Kasihan sekali. Oh, kalau kita tidak seperti itu, kita menyeru, oh Tuhan Yesus. Dalam satu kesadaran, dia ada di dalam roh kita. Ketika kita menyeru nama Tuhan, ada satu kesadaran, dia ada di dalam roh kita. Apakah Anda ketika menyeru nama Tuhan, membayangkan Tuhan di surga? Kalau sedemikian, artinya Anda tidak menyeru nama Tuhan dengan benar. Anda yang menyeru nama Tuhan dengan benar, ada dalam kesadaran penuh bahwa Allah Tritunggal ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita menyeru, oh Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Semuanya kita ucapkan, kita serukan dalam satu kesadaran. Dia ada di dalam roh kita. Kenapa? Karena kita bisa melihat dia. Dunia tidak bisa melihat dia. Kita bisa melihat dia. Ayat 20-nya, pada waktu itulah. Pada waktu itulah. Ini bukan ketika nanti di akhir zaman Tuhan datang di dalam awan-awan. Seperti kepemikiran kebanyakan orang Kristen, bahkan pengajar Kristen. Tidak. Pada waktu itulah, dimulai sejak kebangkitan Tuhan. Masuk ke ruangan terkunci itu sampai hari ini. Itulah waktunya. Pada waktu itulah kamu akan tahu, ya, bahwa apa? Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kapan ini terjadi? Apakah kita masih harus menunggu kedatangannya Tuhan nanti di awan-awan yang entah kapan?
untuk menggenapi aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku di dalam kamu, tempat tinggal saling huni ini. Tidak, ini terjadi hari ini. Sementara dunia tidak dapat melihat tempat tinggal ini. Kita bisa menikmatinya, kita bisa mengalaminya. Dunia tidak akan melihat lagi, tetapi kamu bisa melihat tempat tinggal saling huni itu. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Saudara-saudari, apakah Anda sudah tahu? Apakah Anda sudah melihat tempat tinggal ini? Apakah Anda sudah ada di dalamnya? Apakah Anda mengalaminya, merasakannya? Tuhan berkata, kamu akan tahu. Seharusnya Anda berkata, ya, saya tahu. Tapi berapa banyak saudara-saudari di dalam pemulihan Tuhan bisa berkata, ya, saya tahu Tuhan. Engkau berkata, kamu akan tahu. Kita menjawab, ya, saya tahu Tuhan. Engkau di dalam Bapa. Engkau di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Berapa banyak yang bisa berkata, aku tahu Tuhan, aku tahu. Tuhan Yesus. Nanti kalau kita pelajari lagi Injil Yohanes, sebetulnya pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 itu adalah satu paket. Itulah alasannya di pasal berikutnya, pasal 15 ayat 4, Tuhan berkata tentang tempat tinggal saling huni ini. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Diulang lagi di pasal 15 mengenai tempat tinggal saling huni ini. Tetapi pewahyuannya sudah semakin meningkat, sudah semakin diperjelas. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Frase berikutnya sama seperti ranting. Berapa banyak kita menyadari pohon anggur itu adalah tempat tinggal saling huni itu. Ini masih satu paket. Ya, pohon anggur itu masih satu paket dengan Yohanes pasal 14. Tadi kita sudah memeriksa, ya. Ayat 18, ayat 19, dan ayat 20. Sekarang kita membaca ayat ini pasti mungkin bisa lebih jelas. Ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Amin. Kita bisa berkata, aku datang kembali kepadamu. Amin. Sudah, engkau sudah datang Tuhan. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku. Ya, dunia tidak bisa melihat engkau Tuhan. Tetapi kamu melihat aku. Haleluya. Amin. Aku melihat engkau. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Amin Tuhan. Haleluya. Aku tahu. Aku melihat. Oh Tuhan Yesus. Semua uraian yang barusan disampaikan, saudara-saudari sedang membahas apa? Apa yang sedang dibahas? Yang sedang dibahas adalah Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah yang sedang dibahas dan yang tadi diuraikan. Kita barusan dari awal sampai barusan sudah menguraikan mengenai apa? Banyak tempat tinggal di rumah Bapa. Tempat tinggal ini adalah tempat tinggal saling huni. Kita berkata, aku tahu Tuhan, aku melihat tempat tinggal ini. Tetapi kasihan orang-orang Kristen yang tertipu oleh pengajaran yang tahayul. Mereka tidak bisa melihat tempat tinggal di rumah Bapa yang barusan kita uraikan. Nah, sekarang barulah kita masuk ke dalam bagaimana
Ya, bagaimana tempat tinggal kita ini sekarang sedang dipersiapkan. Saudara-saudari, dalam aspek tertentu, tempat tinggal ini memang masih sedang dipersiapkan oleh Tuhan, masih sedang dibangun oleh Tuhan. Ya. Ayat 23, jikalau seseorang mengasihi aku, Tuhan Yesus dan Bapa akan datang. Tadi kita doa bacakan, ya, bahwa Allah Tritunggal akan datang dan membangun tempat tinggal bersama-sama dengan orang yang mengasihi dan melakukan perintahnya. Jadi hari ini Yohanes 14 ayat 23 masih sedang dikerjakan. Ya. Itu ada di garis besar poin yang G dan H. Ya. Di hari keempat, bahwa rumah Bapa itu poin H dibangun oleh lawatan konstan. Artinya konstan apa? Konstan itu terus menerus. Sampai hari ini masih sedang terus menerus konstan dibangun oleh lawatan Bapa, Putra, Roh. Nah, jadi saudara-saudari, bagaimana pembangunan ini dilaksanakan? Ada satu ayat yang bisa mencerahkan kita. Ayat ini sama-sama ditulis oleh penulis Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes. Di dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 24. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 24 itu mengenai tempat tinggal saling huni. Ya, di bagian akhirnya, kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Ini adalah tempat tinggal kita, tetapi di awal ayat 24 dikatakan, jika apa yang telah kamu dengar, di pertengahannya ya, jika apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu dengar? Yaitu firman roh, firman hayat. Catatan kakinya mengacu kepada firman hayat yang kekal. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 24. Jika apa yang kamu dengar tetap tinggal di dalam kamu, artinya firman hayat kekal tetap tinggal di dalam kita, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Sebetulnya tinggalnya Allah di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Ya. Secara prakteknya, secara praktisnya, itu adalah tentang firman itu. Jikalau Anda adalah orang-orang yang menikmati firman Allah, yang menikmati firman Alkitab, yang menikmati bagaimana doa baca Alkitab, menikmati ministry melalui buku-buku yang menjelaskan Alkitab, Anda sedemikian menikmati firman hayat, maka 1 Yohanes 2 ayat 24 bagian akhir berkata, kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Apakah ini adalah tempat tinggal saling huni yang tadi kita sudah uraikan? Ya, sebetulnya apa sih
persekutuan kita dengan Allah tuh praktisnya bagaimana? Praktisnya adalah melalui kita menikmati firman hayat kekal. Melalui sidang-sidang, melalui penuntutan pribadi, melalui sidang-sidang yang lebih besar, melalui berbagi nikmat, melalui membawakan berita, melalui berbicara, firman, banyak. Pokoknya firman. Tuhan berkata, Yohanes 6 ayat 63, firman ini adalah roh dan hayat. Ya, boleh dikatakan firman ini adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Firman ini adalah Allah sendiri. Jadi bagaimana Allah tinggal di dalam kita? Allah tinggal di dalam kita melalui firman tinggal di dalam kita. Mungkin Anda senang melayani Allah, senang bekerja bagi Tuhan. Banyak orang Kristen senang, semangat bekerja bagi Tuhan. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan firman, segera dia seperti orang lumpuh. Padahal sudah cukup tidur, tapi tetap ngantuk. Aneh, rajin bekerja buat Tuhan, rajin, semangat gitu ya dalam urusan-urusan pekerjaan gereja. Tetapi begitu bersentuhan dengan firman, sepertinya langsung loyo. Saudara-saudari, pekerjaan, pembangunan, tempat tinggal, saling huni. Ingat, tempat tinggal ini adalah Anda dan saya dengan Allah. Bukan bangunan fisik. Bukan sebuah rumah yang terpisah dengan kita. Anda dan sayalah rumahnya. Allah lah rumahnya. Allah, Anda dan saya adalah rumah Allah. Artinya apa? Anda, saya, dan firman Allah, itulah rumahnya. Jangan membedakan antara Allah dengan firman Allah. Mereka satu. Firman Allah adalah Allah. Yohanes 6:63. Firman Allah adalah roh dan hayat. Ini adalah Allah. Jadi bagaimana caranya Allah tinggal di dalam Anda dan Anda tinggal di dalamnya? Ya firman. Firman dan firman. Anda harus mendoa bacakan firman. Anda harus membaca firman. Anda harus membaca firman secara hidup. Anda harus membaca buku-buku ministry. Anda harus bergaul dengan firman. Maka terjadilah pembangunan saling huni ini. Kita semakin masuk ke dalam firman, firman semakin masuk ke dalam kita. Sama saja dengan mengatakan kita masuk ke dalam Allah, Allah masuk ke dalam kita, sama itu. Firman dan Allah itu sama. Kalau Anda tidak menggembari firman, Anda tidak menikmati firman, bagaimana terjadi pembangunan itu? Ya, saudara-saudari, oh Tuhan Yesus, semoga kita menjadi orang-orang yang berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku mengasihi firman-Mu. Tolong aku menikmati firman-Mu. Tuhan, ada banyak keterbatasan. Aku sulit memahami. Aku sulit mengingat. Aku tidak mampu menghafal. Tidak masalah, saudara-saudari. Modal kita sama. Modal kita adalah roh yang dilahirkan kembali. Lupakan semua bakat alamiah, kecerdasan intelektual alamiah. Bukan itu syaratnya untuk kita bisa menikmati firman. Cukup kita melatih roh kita. Berdoa, Tuhan, sampai hari ini kami belum jelas tentang bagaimana melatih roh kami.
Ajar kami melatih roh kami. Ketika sedemikian kita melatih roh dengan spontan, kita bisa menikmati firman. Ketika kita menikmati firman, sebetulnya kita menikmati Allah. Maka akan terjadi apa? Terjadi peresapan. Bukan hanya kita menyerap Allah, Allah pun menyerap kita. Karena ini adalah saling huni. Seperti busa dan air. Keduanya saling menyerap, saling memasuki. Air masuk ke dalam busa. Busa pun sebetulnya sedang masuk ke dalam air. Kita tidak bisa hanya mengatakan air saja yang masuk ke dalam busa. Tidak. Busa pun tadinya berada di luar air. Dia memasuki air. Jadi sama-sama masuk. Inilah yang terjadi ketika kita menikmati Allah melalui firman Allah. Allah yang adalah firman-Nya meresap ke dalam kita. Kita pun meresap ke dalam Allah. Sehingga terjadilah pembangunan. Inilah pembangunan. Saudara kita di dalam pelajaran hayat, di bukunya yang ketiga, pelajaran hayat Yohanes, mengatakan bahwa peresapan semacam ini adalah pembangunan. Kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Dalam situasi yang semacam ini tidak mungkin ada dosa, tidak mungkin ada dunia. Satan tersingkir, manusia lama tersingkir, daging tersingkir. Inilah pengalaman dibangun. Ketika kita sedemikian menikmati firman Allah, maka kita akan memiliki pengalaman-pengalaman lanjutan. Ya. Walaupun kita tidak sedang membaca Alkitab, kita tidak sedang bersidang, ya, kalau kita sebagai orang-orang yang memang menikmati firman Allah, dimanapun kadang-kadang bahkan sering kita merasa di dalam lubuk batin kita itu ada suatu kemanisan, ada suatu apresiasi terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak melihat Dia secara fisik, tapi kita mengasihi Dia. Ada satu apresiasi yang manis ketika kita berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Begitu manis rasanya. Bukan pura-pura, bukan hanya perkataan meniru, tetapi benar-benar mengalir dari lubuk batin kita. Satu apresiasi dalam bentuk kalimat, Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, aku perlu dirimu. Ini pengalaman lanjutan daripada orang-orang yang dibangun oleh firman Allah. Dibangun menjadi tempat saling huni. Akan ada satu pengalaman yang sedemikian. Lalu Tuhan mulai berkata, karena engkau mengasihiku demikian, maka lakukan firman-Ku ya. Kita menjawab, ya Tuhan, amin Tuhan. Dalam satu ketulusan kita berdoa, Tuhan, amin. Mungkin kita sambil menangis, karena kita tahu itu adalah permintaan yang berat secara alamiah. Tetapi saat itu permintaan itu menjadi ringan bagi kita. Tadinya kita begitu sulit mentaati permintaan Tuhan yang satu itu. Tetapi ketika kita terus bergaul dengan firman Allah, kita mengapresiasi Dia dan kita bisa membuang semua berhala-berhala kita. Kita menjawab, amin Tuhan. Saat itu Anda merasakan ada Tuhan mengalir. Tuhan semakin menyerap, meresap ke dalam Anda. Anda semakin menyerap Tuhan. Tuhan pun merasakan kenikmatan yang sama, karena Dia pun sedang menyerap kita. Akhirnya Dia tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Inilah tempat tinggal saling huni.
inilah yang dimaksud Yohanes 14 ayat 23. Kami akan datang kepadanya dan membuat tempat tinggal kami bersama-sama dengan dia. Seolah-olah Tuhan berkata, orang ini akan menjadi tempat tinggal kami. Kami akan menjadi tempat tinggal orang ini. Oh, semoga orang ini adalah Anda dan saya. Jikalau kita sedemikian, ada kalanya kita memang tersinggung di dalam hidup gereja. Kita sakit hati. Tetapi ya, baik kita yang sakit hati kepada saudara-saudari lain tersinggung, maupun saudara-saudari lain tersinggung kepada kita. Ketika kita menikmati firman sedemikian, berlatih doa baca, sidang-sidang sambil tetap melatih roh, semua akan beres kok. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang selalu siap mengampuni. Kita akan menjadi orang-orang yang melihat tidak ada yang salah dengan semua kaum beriman. Semua saudara-saudari dalam gereja, semua tidak ada bermasalah dengan kita. Kita siap mengampuni kapanpun. Ya, saudara-saudari, di FKKP pembacaan hari ini Alenia terakhir ada satu kalimat, pembangunan tempat kediaman Allah di antara manusia di bumi hari ini seluruhnya bergantung kepada pengalaman ini. Pengalaman apa? Pengalaman yang tadi sudah saya sampaikan. Saudara-saudari, ya. Ini bukan menggembalakan jemaat secara organisasi, bukan. Ya, di dalam organisasi kekristenan ada yang namanya gembala. Tetapi penggembalaannya dilaksanakan secara organisasi. Tidak, ini secara hayat. Ya, pembangunan ini pembangunan hayat ilahi. Dibangunkan ke dalam keinsanian. Keinsanian dibangunkan ke dalam keilahian. Tidak ada peraturan luaran. Tidak ada pengajaran luaran. Ini adalah mutlak perkara bagaimana kita berlatih menikmati Dia. Saudara-saudari, sampai hari ini pun motivasi saya, Tuhan tolong selidiki saya Tuhan. Motivasi saya setiap pagi 4 hari seminggu membagikan itu hanyalah berlatih, saudara-saudari. Tuhan, aku tidak layak meministrikan. Aku tidak layak disebut sebagai seorang minister. Aku melakukan ini hanyalah berlatih. Aku perlu berlatih. Aku perlu berlatih. Anda pun juga harus demikian. Tuhan Yesus, kami masih perlu berlatih. Saya dan Anda masih perlu berlatih. Tujuan kita hanya satu, berlatih, berlatih, berlatih. Berlatih apa? Berlatih menikmati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, semoga saudara-saudari mau berdoa demikian. Ya, bukan sekedar mau berlatih, tetapi berlatih untuk berlatih. Karena kita sendiri nggak tahu bagaimana caranya berlatih. Mungkin kita mau berlatih, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Kita mungkin menyeru nama Tuhan, doa baca, tapi masih terasa kering. Kita tidak merasakan apa-apa, akhirnya kita tinggalkan itu. Nah, jikalau Anda sedemikian doa, Tuhan, latihlah aku berlatih. Seperti itu. Latihlah aku terus-menerus. Ya, stabil, konstan berlatih. Ini juga harus diminta karena kita seringkali tidak bertahan ketika mulai berlatih. Musuh itu menipu lewat perasaan. Ketika kita menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni, hanya ingin Tuhan,
Kadang-kadang masih terasa kering. Tapi itu adalah tipuan, kita tidak hidup di dalam perasaan kering. Terus saja berlatih. Jangan stop berlatih. Ketika Anda doa baca, lebih lagi. Anda tidak merasakan apa-apa. Jangan stop berlatih. Terus berlatih. Tetapi sambil berdoa. Tuhan, latih aku untuk berlatih. Aku tahu aku harus melatih rohku. Aku tahu aku harus berlatih doa baca. Tetapi tolonglah aku untuk berlatih. Karena aku sering kali tidak bertahan ketika aku berlatih. Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Mohon maaf waktunya saya habiskan. Saudara-saudari bisa berbagi nikmat dalam sidang-sidang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Tuhan, kami cinta padamu, Tuhan. Tuhan, kami perlu berlatih, Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah orang-orang yang harus berlatih, Tuhan. Kami bukanlah orang-orang hebat. Kami hanyalah orang-orang yang merasa bahwa kami perlu berlatih, Tuhan. Semua pelayanan yang kami kerjakan hanyalah latihan kami. Tuhan, kami tidak berani berkata bahwa kami mau melayani-Mu. Kami tidak berani berkata bahwa kami mau membangun gereja. Oh Tuhan, kami masih sedang berlatih, Tuhan. Semua pekerjaan kami, apa yang sudah kami kerjakan hingga hari ini, semuanya adalah untuk latihan kami. Karena kami masih perlu berlatih, Tuhan. Kami masih belum layak disebut sebagai minister firman. Oh, kami hanyalah orang-orang yang hanya berlatih, Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami berlatih, melatih roh kami, membedakan mana roh, mana jiwa kami, dan mulai berlatih hidup oleh roh kami. Tuhan Yesus, berkatilah pemberitaan firman ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Tuhan Yesus. Amin.